Parah banget. Parah pak. Mundur titik. Up. Yang handphone. Lagi kurang kuat kan ya live streaming. Apa nih? Kalau kita ya. Kalimat telung mega ngomong ya. Mas kurang baik. Jadi live streaming kan jalannya loro biasanya. Kan lu deh. Sing-sing YouTube ongko ya. YouTube jalan. Telegram jalan. Terus sejumlah aplikasi. Pantesan ya rebutan. Iya, jadi kenal suara itu, anu gambarnya orang kan. Udah mau sangat sepuluh. Ninggonya tulisannya sejam. Iya. Kayaknya ya. Waya raget lah. Tak berani dikit komputer. Bermain dikit sampai apa dikit. Kayak pun Colokan. Yang lagi ngecek sini awal tuh ya bisa ya. Bisa ngetes lah lagi pertama lagi kan. Lagi tablet nomor 2 an kan. Nomor laptop lah. Dan jalur ya. Suwe gitu. Ada di bang menit. Jalan enggak bilang gerak-gerak. Jadi upload di sini. Ya boleh aja. Silakan. Ini Sampai kacang ya. Lagi ngambil kacang dikit lah. Ini kacang hijau ya? Dan waregan gitu. warung rumah doang apa? Jadi kacau wis itu. Kalau rumah mana mau sore? Lagi ndok-ndok ya? Alhamdulillah. Sore masih padang Gus. Nakahung. Alhamdulillah. Kayak pesanan. Mas Ruman kidiki bapaknya sebalik. Jaga bener apa durung sih? Doangan. Dagangan. Berarti ya bisa aktif. Di nakap birai berbalik gue ya. Hah? Upload sudah ada sekali di nakap birai kan. Kayaknya. Siapa? Haji Ruman. Kayak Laraka. Laraka? Iya. Nah, cuma nggak bercantik tak tahun nih di sini. Yang mitra belum patrol. Barang-barang nggak sih. Barang jenis balik berarti kan mungkin nggak perlu tidak keterlalu tidak. Alhamdulillah sebalik. Baik. Ya. Sudah. Ya mau yang tak. Lagi yang kaji kan? Iya kan. Iya lagi temana kah? Ya, apa ya? Tembok ya. Sini kan? Tembok. Bok. Iya, Ada kayak kata demo. Oh ganti ini sih. Ya maksudnya dari sini mana?
Gue nulis mulai pendaftaran dulu nih. Sampai Dorong. turun. Januari. Oh, pengen dalam pikiran oleh bocah yang tidak mana dalam anu ya kampus apa ya sekolah Mulai ya nih. Dorong. Cuman wis jaluk data jaluk data bocah sipinnya lah. Iya. Nggak pengen dalam langsung. Ya bocah emang gelem soalnya pengen emang kubai. Ya, nak lebih orang berapa? Pengen SMA baik, kayak gak usah HP baik, balik sekolah HP langsung. SMA mau corak ini. Ya mulang lah bocah sekian orang. Maksudnya mah orang ini pedang lagi SMP enak lah. Terus SMA ini pondok corak yang buat. Jadi batu-batu yang mana kayaknya gua hampir kabin atau gua harus bilis kan? Harus bilis. Oh iya dah. Iya. Lu gitu. Dulu mah Sauki mah larang. Mancing gas 10.000 atau berapa murah mancingnya mungkin 100 meter. Bularannya mulai 500. Itu berikut makan, berikut tinggal sama. Pondok apa ya? Atau bah hanya tahu orang tahu. Jadi lagi tahun mau lulusan kia mau kira mana? Kia lu pingdo mene ya anu itu pengurus saya sedang. Ngolos kene lah. Ngolos Supra soalnya untuk ustadzeku wong jangan. Rabine anak kiai. Terus pingdo mene ke sekolah. Jadi buat anak kita terus kabar ditakoni ke mendi ya rencana atau bahkan jadi anak kita pengen mana aja. Anu bayar nurut bayar nih mau keluar buat saya pengen ya mau gue nah HP jadi circle ya jadi balik sekolah game mabar sebeli bener lah ya pengen main motor buat saya nah HP game ya ulama alhamdulillah buat saya kan jam susunya setengah 6 lah simpan HP bagaimana kalau kabel mulai pas di Jakarta atau dolar itu karena kalau bawa nggak bagi orang PHP atau di PHP kan notice kan yang kita kan beli lo nih HP pun balik sekolah jam 12 jam 1 sampai jam 5 los tahun kia kan tahun lalu kan tahun lalu kan masih madrasah biasanya begitu balik sekolah jam 12 jam setengah siji kan jualan HP tekan jam telu lah jam 10 berarti dorong buat saya orang kaya orang preman jadi ganti pengajar mau ganti pengajar jadi bosan itu anak itu lama terus terang lemah kena apa jadi sih kan ya satap ya Ustaz Bukit jadi di kon pala apalah saya orang kayak di anu enggak Secara barang. dibujuk aja kena pegangan soal dulu pokok kena hati sih dia filmnya ya harus jual di bola parbat ragam kelas loro kelas loro patah tahun Yang anu oke. Apa arek mau Mas Bukit ya. ada patah tahun jadi sekitar kelas 6 ya Duduk sekolah madrasah. Ya mau nema juga kan. ngaji baik cuman terus tahun malam kan ngurus jadi yayasan jadi secara administratif terus MDTA Ya awal nanti ya beda mah. warna 2 gelombang apa jam siji baca kelas siji kelas 2 kelas 3 SD kalau jam 4 jam 10 ini baca kelas 4 SD kamu kelas 5 Terus saudara ya. iya dorong sing les ya anak les tuh esok anak sing les baca betul mah ya kain mau saya bos bos 4 tahun skills kelas nasional kata-kata pas kira orang gelem di mondok nah kita mah kapora mondok mah wih sana lingkungannya Lah kasukan ilmu. di orang deh bocah sekian orang dia kelas 6 kan ya mancing-mancingnya mah ya mulai arah-arah kuber orang Menjelang balik. Iya. Kelas loro paling SMP kelas loro. iya artinya kayak iya bocah larang mah iya kamu bocah warung kan rata-rata sebalik kan apa jajan di warungnya kita kadang cerita-cerita udah masih anu ya kita mah ya
ngalami sih masa-masa semono. Cenderung mulai cenderung pada lawan jenis memang sudah ada usia-usia segitu. Kanda lanang bae. Hah? Iya kanda lanang bae. Iya betul. Ya kita ke rumah lagi pengen kaya betul. Ya sekedar seneng kayak manusiawi lah apa ini. Memang gue umur semono tuh SD kelas 6 anjing SMP gue ya komo. Mana ya tuh? Ya kita nih makan bahasa kan orang iya apa bocah ngomong kasar kan nanti kita di rumah ya karena pergaulan yang jauh kan kegawa apa ya. Guys, saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini utamanya kita yang berada di Masjid Badrul Salam ini telah Allah perkenankan untuk dapat hadir ya, dalam kajian Dokmong ya, Dodok Karomong. Insyaallah juga para pemirsa di Dokmong Indramayu di Facebook ya, barangkali sudah kangen, udah lama nggak nongol. Jadi pada kesempatan malam ini alhamdulillah cuaca terang ya. Sudah berapa minggu ya karena hujan ya, terhalang hujan. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Pada kesempatan malam ini insyaallah ya kita akan coba mengobrolkan ya tentang problematika ya yang mendunia sampai yang lokal ya, nasional. Semuanya ini kita akan tarik apa sih sebabnya ya problematika umat di dunia ini. Misalnya terjadi Sudan, di Palestina, di bahkan di kita ya, di internal kekuasaan juga ramai. Itu semuanya apa gitu ya, nanti akan mengerucut pada satu titik ya yang mungkin akan kita bisa pahami bahwa di balik semua itu apa gitu ya. Nah insya Allah pada kesempatan malam ini saya akan sedikit menyampaikan satu ayat yang mungkin bisa mengena gitu ya, bisa mengcover mewakili semuanya gitu ya, yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 120. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walan nardo ankal yahudu walan nasoro hatta tabi'a milatahu. Jadi tidaklah ridho bahwasannya Yahudi dan Nasrani itu sehingga kita mengikuti milah mereka. Itu di dalam Al-Quran telah di 14 abad yang lalu ya mencirikan bahwasannya Yahudi dan Nasrani itu kerja-kerjanya seperti itu gitu ya. Dan kita bisa lihat ya dari fakta-faktanya itu ya memang begitu gitu ya. Di balik kebaikan-kebaikan kepada negara-negara atau negeri-negeri Muslim gitu ya, untuk bangkit ya, untuk sama seperti mereka itu dengan dengan ideologi mereka ya. Mereka memiliki ideologi kapitalisme, demokrasi. Jadi itulah yang diagung-agungkan, yang tembuskan kepada negeri Muslim ketika terpecah belah gitu ya. Ketika kekhilafan Daulah Islam itu berakhir di tahun 1924
maka kapitalisme itu begitu masif mengcounter, menawarkan ya, menjajakan kepada negeri-negeri muslim untuk menjadikan sama ya ideologinya. Kalau mau bangkit seperti mereka, maka pakailah sistem mereka gitu ya. Karena keruntuhan kekhilafahan itu sehingga ideologi baru dari kafir penjajah itu menguasai, dan dengan agenda nasional nation state-nya, dengan dipecahnya menjadi negara-negara 50 negara muslim, sehingga mudah untuk menguasainya gitu ya. Dari ayat tadi bahwasanya Al-Quran itu sudah 14 abad yang lalu telah melihat karakteristik orang kafir itu ya, bahwa Yahudi dan Nasrani itu ya begitu. Kerja-kerjanya ingin menjerumuskan, ingin membawa kaum muslim, umat Islam itu kepada tata cara hidup mereka gitu ya. Makanya nanti akan kita lihat di sini, akan kita uraikan ya, apa saja sih aktivitas barat di negeri kaum muslimin gitu ya. Di sini sebenarnya ada berapa poin, 9 poin ya, bahwasanya dari kitab dasar-dasar pemikiran Islam ini, bahwasanya aktivitas barat di negeri kaum muslimin itu adalah, yang pertama setelah keruntuhan Islam, mereka mengerat-ngerat ya tadi, jadi negara-negara sekoti, negara kecil-kecil gitu ya, menjadi 50 negara bagian seperti Turki, Siprus, Irak, Suriah, Pakistan dan lainnya. Kemudian agenda yang keduanya, mereka menyerang masif ya bahasa Arab ya. Bahasa Arab itu diupayakan supaya tidak menjadi bahasa kaum muslimin gitu ya. Ya buktinya pada hari ini kita bahkan efeknya, imbasnya kepada kita aja, untuk belajar bahasa Arab aja sulit gitu ya, lambat gitu, bahkan enggak pernah sama sekali. Jadi mereka mengagung-agungkan bahasa mereka ya, ada bahasa Inggris, bahasa nasionalnya lah, utamanya sih bahasa Inggris ya. Ya kalau bisa bahasa Inggris itu keren ya. Kalau mau menguasai ekonomi, mau menjadi orang-orang internasional ya harus bisa bahasa Inggris gitu ya. Maka seperti kita mau bekerja apa juga, bahasa Inggris itu ya seperti saya alami sendiri lah. Waktu tes terakhir itu dengan direktur di sebuah perusahaan di Jakarta, itu terakhirnya saya disuruh bikin surat ekspor dalam bahasa Inggris. Itu pas wawancara itu. Pas wawancara dibikin konsep, saya bingung gitu ya. Pernah lihat gitu ya formatnya, cuman akhirnya saya gagal di situ. Mungkin wawancara selesai, gagal, nggak diterima. Udah padahal mah seleksi udah banyak ya, udah melewati perpanjangan ya, tapi juga belum berhasil ya, karena itu unsur bahasa itu. Tapi sekarang ya fenomenanya udah terbalik gitu ya, malah bahasa yang hafiz-hafiz itu di perguruan tinggi sudah ada ya yang bisa masuk ya perguruan tinggi dengan hafiz gitu ya. Itu ada perkembangan lah ya, lebih kepada perhatian kepada kemampuan berbahasa gitu ya. Tapi mereka tetap masif dengan upaya bahasa ini agar dipalingin kepada bahasa
bukan bahasa Arab pada bahasa mereka orang kafir ya. Kemudian juga jelas agenda nasionalisme ya. Mereka dengungkan terus ya, mengupayakan mempopulerkan seperti partai-partai nasionalis, patriotis, semuanya dilakukan demi menjauhkan kita dari Islam ya. Ya buktinya pada hari ini banyak partai-partai gitu ya dibuat untuk meramaikan ya, suasana biar demokratis gitu ya, untuk memilih presiden ya, atau yang lainnya. Kemudian juga mereka melakukan aktivitas menganalogikan ya Islam dengan Nasrani ya, bahwasanya kebangkitan itu harus dengan cara memisahkan agama dari kehidupan. Jadi makanya seperti yang kita saksikan hari ini gitu ya, upaya agama-agama, urusan agama biar nggak usah nyampurin urusan politik negara dan sebagainya. Jadi sudah terasa gitu ya, pada hari ini kita merasakannya peran agama itu mulai dari pendidikan sampai dengan ya paling yang dipakai di Departemen Agama aja untuk pernikahan ya secara Islami gitu ya, atau zakat gitu ya, yang kayak gitu-gitu, ibadah makhluk ya. Jadi untuk penerapan itu menggunakan syariah itu tidak diinginkan oleh mereka ya. Jadi aktivitas baru seperti itu, bahkan moderasi beragama gitu ya. Dan banyak yang kita saksikan pada hari ini gitu ya, apa yang dilakukan Menteri Agama ya, melakukan apa gitu ya, itu upaya kebaikan-kebaikan orang-orang kafir itu sebenarnya adalah ada agenda yang tadi di dalam ayat Al-Baqarah tadi, surat Al-Baqarah ayat 120 itu intinya itu ya, apapun kebaikannya itu pasti dibaliknya itu dia. Kemudian mengubah sistem pemerintahan di negeri-negeri Islam, udah pasti ya, yang kapitalistik. Kemudian menciptakan jurang pemisah antara negeri-negeri yang baru terbentuk, pecahan dari daulah Islamnya untuk memecah-mecah belah sesama putra-putri umat Islam. Di samping untuk memperdalam jurang pemisah yang terdapat di antara mereka institusi yang muncul. Ya seperti batas-batas, kemudian batas negara, semangat nasionalisme, kesukuan ya. Ya beri banyak negara ya, sehingga ya termasuk ya di etnis di Rohingya, di perbatasan di Cina gitu ya. Itu kan etnis yang merasa gimana, jadi mereka mengusir gitu ya, ya bukan Cina gitu ya. Ya kemudian juga kegiatan aktivitas barat itu adalah mengeksploitasi ya. Eksploitasi kekayaan kaum muslimin ya, jelas seperti minyak dan tambang, seperti halnya Sudan gitu ya, gitu kan sengaja yang diincar itu apa, sumber daya alamnya, emas gitu ya, emas dan tambang-tambang lain itu banyak, sehingga dibuatlah krisis ya, yang ya perebutan kekuasaan. Jadi kekuasaan yang baru itu akan didukung oleh Amerika gitu, sehingga Amerika mendapatkan pasukan atau bisa mengelola sumber daya alamnya sih. Emas itu
pada mereka gitu ya. Ya walaupun dengan cara peperangan saudara antara sesama muslim yang daerah utara sama selatan gitu ya, itu saling karena di selatan, di utara gitu nggak boleh gurunisasi, sehingga pada minggir ke selatan merasa ketempatan nggak mau gitu ya. Jadi sebenarnya polemiknya ya itu gitu ya, biar mereka bertengkar sesama muslim dan ada pemimpin baru yang dipromosikan oleh Amerika gitu, didukung. Kemudian keuntungan Amerika itu apa ya, tadi pengelolaan tambang-tambang emas seperti di negara kita gitu ya, sejak zaman Soekarno ya. Freeport itu ya sebagai balas budi lah atas kemenangan penggundingan dari Jepang gitu ya, dengan dibomnya Nagasaki, Hiroshima ya. Kemudian di sanalah peluang gitu ya, kemenangan itu sebenarnya disupport oleh Amerika gitu. Dan balas budinya maka diberi proyek kontrak karya gitu ya, yang terus bisa diperpanjang gitu ya, di Freeport itu ya. Di Tembagapura, padahal isinya emas dibilangnya Tembagapura gitu. Ya seperti itu ya. Jadi aktivitas barat itu seperti di kaum muslim seperti itu. Kemudian dunia Islam sebagai pasar konsumtif bagi barat dan mencegah berdirinya industri-industri produksi dan industri-industri berat. Jadi makanya ya, kalau kita mau produksi dengan karya anak bangsa itu dilarang ya, karena belum ada izin dari sana gitu ya. Ya bisa saja kayak Habibie bikin pesawat ya terhenti karena apa gitu. Nah itu karena lisensinya tuh dari baratnya tidak mengizinkan, karena mereka menginginkan negara-negara muslim itu sebagai pasar gitu ya, harus menyerap ya produk-produk mereka gitu ya, baik di alutsista maupun di industri lainnya, teknologi lainnya, itu harus diserap oleh negeri muslim sebagai pasar yang luas, yang cukup banyak gitu ya, untuk produktivitas mereka gitu ya. Apalagi kemarin kan ditemukan minyak bensin sama solar ya, dari tumbuhan gitu ya, dari unggas ya, dari jerami padi yang dibuat sedemikian rupa, katanya RON-nya itu 9,8, tinggi banget ya, melebihi dari itu gitu. Tapi entah diizinkan atau tidak ya setelah itu gitu ya, untuk marketingnya. Itu kalau benar itu bisa mengalahkan Pertamina nantinya gitu ya. Tapi nggak tahu nasibnya seperti apa. Namanya itu kan Bobby Boss ya. Nah itu harganya sepertiga daripada Pertalite sekarang gitu. Ya, kalau Pertalite 10.000 ya sepertiganya gitu. Ya, karena bahannya itu bahan bahan yang dibuang oleh para petani gitu ya, dulunya dibakar gitu. Kan kalau di TikTok di mana itu dikatakan ini banyak bahannya, ternyata saya dengar dari KDM itu bahwasanya itu dari jerami gitu, dari unggas itu. Jadi sampai sedemikian rupa sehingga mendukung gitu ya, bisa dipakai di mobil mewah, kemarin di Fortuner, di motor, jalan semua gitu, bagus, nggak ada masalah. Bahkan
tingkat emisinya nol gitu, itu dari Bobby Boss tuh. Tapi nggak tahu kelanjutannya seperti apa, karena ini kan udah bahan yang murah, banyak gitu ya, pertanian dari jerami, dari anggas gitu tidak akan pernah habis gitu, tiap 100 hari akan banyak suplainya kan. Jadi orang menanam padi ya itu, makanya kemungkinan ya kalau Amerika itu sudah memberi sen ke negeri penguasa kita, jangan lanjutkan itu, nanti berbahaya gitu ya, atau sehingga produk ya bahan-bahan aktif aditif lain yang beli dari mereka gitu ya, nantinya kan berkurang gitu ya, bahkan mungkin bahan baku dari apa itu kan dari fosil ya, dari fosil fauna, maka jadilah minyak gitu ya di bumi, di mungkin akan nasibnya seperti apa nanti ya. Kemudian aktivitas Barat juga masuk kepada ranah kebudayaan, memaksakan kebudayaan kepada umat Islam, memasukkan kebudayaan tersebut ke dalam kurikulum pendidikan dan berbagai media informasi seperti radio, surat kabar dan majalah, bahkan ya sekarang media internet ya. Mereka masif budaya-budaya mereka diekspor ke gaya hidup mereka diekspor ke negeri Muslim. Maka kita lihat gitu ya, di Arab sendiri ya, di Arab Saudi itu justru sekarang lagi apa ya, mengikuti arahan dari Barat itu ya. Sekarang perempuan bebas gitu ya, tanpa kawalan mahramnya, bahkan ada bioskop, ada konser musik gitu ya. Itu padahal di tempat sana gitu, tempat Islam ya mulai berdiri, Islam mulai berkembang dari sana gitu. Justru malah di sana yang kemudian menjadi apa, kebalikan gitu ya, katanya modern gitu ya, padahal di seluruh belahan dunia sedang tumbuh Islam itu menjadi budaya terbarukan, bukan menjadi kerinduan ya pada fitrah manusia kepada syariat gitu. Sementara di tempatnya lahir atau bertokolnya Islam, mereka malah kembali ke jahiliyah gitu ya. Jadi itu ya, aktivitas Barat banyak sekali ya, nanti kalau mau disidik satu-satu. Nah, kita lihat kemudian pada pengaruh peradaban Barat terhadap kaum muslimin. Tentu saja peradaban ini punya pengaruh ya, kapitalisme telah mengekspor ya satu kerusakan yang berat gitu ya. Pengaruhnya seperti apa? Yang pertama adalah tadi ya, persepsi dan ekspresi eksperimen Barat sebagai patokan baku bagi pelajar dan politikus ya, jadi semua barat-baratan gitu ya. Jadi fokus ya, kalau mau go internasional ya lihat ke Amerika gitu ya. Nah itu yang jadi pengaruh Barat itu menjadi dominan itu, karena sandarannya kalau mau maju ya
ikut Amerika tuh, ikut budaya mereka. Dan kalau kamu pakai ya masih pakai baju nasional itu kampungan gitu ya. Kalau masih pakai sarung, pakai itu kampungan. Kalau kamu pakai apa namanya aksesoris terutama mengandung hadoroh gitu ya. Kalau mungkin jas mah nggak masalah ya. Kalau itu kan kita tahu yang nggak benernya itu yang kandungan hadoroh ya itu diikutin gitu ya, sehingga ya tambah-tambah gitu ya. Kalau segi teknologinya sih ya nggak masalah juga, tetapi kalau yang kandungannya hadoroh seperti ikut-ikutan ya, kemudian budaya-budaya kebebasan dan sebagainya ya itu tidak dibenarkan. Tapi itu kemajuan kata orang-orang yang baru melihat ya, kagum gitu ya. Kemudian pengaruh yang lain ya, kita lihat orang-orang yang belajar di Amerika atau di Barat itu, di tempatnya orang kafir itu, ketika kembali mereka sudah berubah kebanyakannya, berubah dahsyat gitu ya. Katanya udah di luar negeri gayanya udah beda lah, ngikutin peradaban Barat gitu ya. Kemudian pengaruh yang lain adalah dalam hal tingkah laku, mulai menyimpang jauh dari hukum-hukum Islam. Akhirnya mereka melangsungkan berbagai aktivitas berdasarkan asas manfaat materi dan riba gitu ya. Ya tadi pengaruh yang sangat besar dirasakan pada hari ini, riba itu ya di mana-mana gitu ya, bahkan dibolehkan di negara ini gitu ya, sehingga ya makin jadi aja orang terjerat ya, pinjol juga, judi boleh ya, yang penting terdaftar gitu ya, resmi. Jadi pengaruhnya Barat itu sangat masif dan tak terasa menjadi kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Dan kalau disadari ya, kita sebenarnya kehidupan kita itu ya sempit gitu ya. Mau bergerak sini terkena debu riba, ke sana kena ini hukum-hukum ya. Mau keluar rumah banyak pemandangan yang hendaknya kita tidak boleh melihatnya, kita bisa melihatnya gitu. Jadi ya itu kehidupannya sempit. Mana-mana susah ya, kita melanggar syariah. Jadi kita ingin baik tapi lingkungannya buruk gitu ya. Jadi seperti itu. Kemudian bagaimana sikap Islam terhadap peradaban Barat? Maka Islam telah mengharamkan ya, mengambil sistem aturan-aturan kapitalis dan demokrasi. Itu sudah tegas. Jadi dikatakan dalam sebuah surat An-Nisa ayat 65 dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakimuka fima sajara bainahum. Ya. Maka demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu Muhammad sebagai hakim terhadap perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Ya, jadi
Dan ayat ini jelas bahwa Allah telah mengharamkan umat Islam untuk berhukum pada hukum mereka ya selain Islam. Jadi jelas tegas bahwa sikap terhadap peradaban Barat itu ya kita menolak, kita bahwa peradaban Barat itu adalah haram gitu ya. Dan Rasulullah SAW juga menyampaikan kullu syai'in laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ya, jadi setiap perkara yang tidak berasal dari perintahku maka tertolak. Jadi kalau bikin tadi aturan-aturan dari Barat itu kita ikuti, maka amalan kita itu tertolak. Fahabitat a'maluhum, maka hapus semuanya gitu ya. Kita lakukan sia-sia. Kemudian bagaimana sikap Islam terhadap ilmu-ilmu sains dan penemuan Barat? Nah, bagian ini mungkin insya Allah kita sudah paham bahwa terhadap sains dan penemuan Barat itu tidak masalah ya, karena itu sifatnya universal ya, bahwasanya tidak ada kandungan hadoroh atau tidak ada kandungan nilai-nilai dari pandangan hidup Barat ya, karena dia adalah ilmu pengetahuan dari sains ya, dari hal yang universal yang boleh kita manfaatkan. Kemudian bagaimana sikap kaum muslim saat ini terhadap peradaban Barat? Nah, ya, jadi pada hari ini kaum muslim terhadap peradaban Barat itu faktanya di negara kita ya menerima gitu ya. Ya seperti hari ini kita menerapkan gitu ya. Kita memakai perbankan ribawi gitu ya. Kita memakai aturan hidup dengan cara mereka gitu ya. Jadi sistem pemerintahan, sistem ekonomi, sistem pergaulan itu dominasinya adalah pada peradaban Barat gitu ya. Sehingga nyatalah bahwa kehidupan ini bagi kaum muslim itu adalah kehidupan yang sempit gitu ya. Karena yang diterapkan adalah sistem yang buruk gitu ya. Sehingga untuk kita menjadi orang yang sesuai fitrahnya seperti ikan gitu ya. Ikan kalau bukan tinggal tempatnya kan di air, kalau diangkat di luar maka ikan itu akan menggelepar gitu ya, akan mati gitu ya, karena tidak sesuai fitrahnya. Tapi halnya juga manusia hidup gitu ya. Itu adalah fitrahnya adalah dengan sistem aturan yang Allah datangkan ya, pencipta datangkan, maka itu akan menjadi hidup seperti ikan dalam air ya, akan hidup dan berkembang biak. Saya kira itu saja ya sebagai pemantik. Silakan pada saudara-saudaraku di sini bisa berbagi, sharing, dan saya akhiri dulu dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Termasuk perundungan juga ya. Perundungan pendidikan gitu ya. Katanya mau apa, Prabowo mau game-game itu mau diatur ya. Terkait dengan yang disampaikan ya kurang lebihnya
bagaimana Islam itu akhirnya runtuh ya. Bukan Islamnya sebenarnya, daulah Islamnya runtuh. Dan yang diserang itu pemikiran ya. Pemikiran. Jadi di kitab At-Taqatul Hizbi itu di sana diceritakan terkait dengan penyebab-penyebab dari kemunduran Islam, yaitu ada 4 ya. Fikroh, tapi itu mah bukan ini penyebab gagalnya kebangkitan ya, gagalnya partai-partai itu atau organisasi itu membangkitkan kembali kalau di Taqatul Hizbi. Tapi sebenarnya saya bukan ingin ke sana sih, pengen mengungkap kembali bahwa ya awal dari mulai jatuhnya itu kan pada 1924 itu ya, ketika Khilafah Utsmani sudah runtuh. Dan pernah disampaikan oleh Mas Nuha itu kan ada 2 tokoh gitu, ada 2 tokoh. Yang pertama tokohnya itu yang masuk ke Turki Utsmaninya, ke Khilafah Utsmani, internal khilafah dari sisi pemerintahannya diobok-obok di sana oleh Mustafa Kemal kan. Kemudian yang memprovokasi masing-masing suku bangsa ya, masing-masing suku bangsa untuk mendirikan negara sendiri, yaitu ya Lawrence Arabia ya, Lawrence Arabia. Jadi 2 tokoh itu 2 tokoh yang memang kunci dari Barat menguasai ataupun menghancurkan negeri atau menghancurkan khilafah Islam. Nah itu kuncinya ya, dari sana ya. Lawrence Arabia itu kan ya entah sadar atau tidak sadar memunculkan rasa kebanggaan terhadap ini ya, terhadap bangsanya gitu. Arab itu lebih hebat daripada Turki gitu. Kenapa Arab harus tunduk kepada Turki gitu? Kenapa Arab itu harus tunduk kepada Khilafah Utsmani? Arab itu kan lebih hebat. Makanya sudah, akhirnya memang awalnya niat baik ya. Ketika melihat kemunduran di dunia Islam, ketika melihat adanya beberapa kemunduran di dalam tubuh khilafah, akhirnya banyak dari kalangan umat Islam itu mendirikan gerakan-gerakan. Salah satu yang paling terkenal itu kan gerakan Wahabi itu ya. Gerakan Wahabi melihat Muhammad bin Abdul Wahab ya, melihat kondisi khilafah yang katakanlah mulai mundur. Mereka tujuan mereka ingin membangkitkan kembali, tetapi dengan cara memurnikan akidah, dan yang terjadi malah harusnya kan gerakan itu dalam baik ya, di dalam tubuh khilafah, gerakan itu tidak boleh gerakan fisik. Kalau gerakan fisik itu ya sudah ada perangkatnya sendiri kan, ada
kalau sekarang itu kan kepolisian ya, dulu juga ada kepolisian kan, polisi gitu. Kemudian ada tentara perangnya atau apa namanya divisi perangnya, yaitu dipimpin oleh Amirul Jihad kan ya. Nah itu gerakan Wahabi ataupun ormas lah, ormas kalau sekarang ya, itu melakukan aktivitas fisik seperti misalnya menghancurkan kuburan-kuburan orang-orang yang katakanlah dianggap oleh Wahabi itu disembah gitu ya. Disembah ya, padahal ya gak tahu faktanya seperti apa gitu. Nah dengan melihat seperti ini mungkin ya si Lawrence Arabia dan Barat itu melihat wah ini ada potensi gitu, potensi untuk memecah belah, potensi untuk memecah belah. Akhirnya dimunculkan tadi bangsa Arab lebih bagus, lebih hebat daripada bangsa Turki. Kenapa harus dipimpin oleh Turki, Mbak? Pada akhirnya kan walaupun mungkin dari sisi tahunnya tidak ini langsung tidak apa namanya tidak, atau kemunculan Saudi Arabianya ya agak jauh dari 1924 itu, tapi ininya semangatnya ataupun gerakan-gerakannya itu ya gerakan yang sudah mulai mengarah ke ke pemisahan dari khilafah Utsmani, pemisahan dari itu. Sehingga yang lain juga sama, termasuk di Turkinya sendiri ada muncul gerakan Turki muda gitu. Turki muda ya larinya yaitu ingin berpisah dari itu. Awalnya ini yang diceritakan di At-Taqatus itu ya, awalnya Barat itu, pemikiran Barat itu masuk itu dari pertukaran pelajar ya, dari pertukaran pelajar. Jadi banyak dari pelajar Islam di bawah kepemimpinan Khilafah Utsmani itu yang dikirim ke Paris ya, yang dikirim ke Paris. Sedangkan pada waktu itu tidak bisa membedakan antara Hadorah dan Madaniyah, mana yang mengandung nilai-nilai tertentu atau nilai-nilai ada pandangan tertentu, mana yang tidak. Sehingga yang diadopsi itu tidak hanya teknologinya, padahal awalnya yang disilau, yang dijadikan silau ya, atau para pelajar itu silaunya atau silaunya ke teknologi ya, silaunya ke teknologi. Tetapi ternyata di pertukaran pelajar itu justru kesempatan bagi Barat, bagi Paris ya, bagi Prancis itu untuk memberikan juga sakofahnya gitu, memberikan juga hadorah mereka gitu, memberikan juga ilmu-ilmu terkait dengan pandangan hidup mereka. Jadi tidak hanya teknologinya tetapi pandangan hidupnya juga. Nah ketika para pelajarnya itu pulang lagi ke Khilafah Utsmani ya, kemudian ya mereka yang disebarkan ya pemikiran Barat, pemikiran yang mengandung pandangan hidup Barat gitu. Kebebasan gitu kan, kemudian sekularisme dan seterusnya gitu. Nah dengan disusupi seperti itu pemikirannya ya akhirnya kacau, akhirnya banyak aturan-aturan pun ada yang katakanlah tidak murni diambil dari aturan Islam gitu. Dan ada sebagian yang mengambil dari Barat ya, ada sebagian seperti itu. Nah akhirnya semakin kacau, semakin mundur dan runtuhlah pada tahun 1924 itu. Walaupun kembali lagi ke gerakan itu tidak hanya Wahabi saja, nanti ada gerakannya pan Islamismenya Jamaluddin Al-Afghani ya, Jamaluddin Al-Afghani yang bukan orang Afgan ya. Yang bukan orang Afgan,
tapi digelari Al-Afghani agar agak ke Arab-Araban lah gitu. Padahal Jamaluddin itu menurut sumber salah satu buku itu ya tidak dari Afghanistan gitu. Nah, konsepnya pan-Islamisme nanti berbeda konsep dengan konsep kesatuan Islamnya Sultan Abdul Hamid II, artinya konsep khilafah Islam kalau Sultan Abdul Hamid II. Kalau Jamaluddin Afghani itu ya pan-Islamisme itu ya hanya kayak kumpulan dari negeri-negeri Islam saja, kumpulan dari negeri Islam, tidak dalam kesatuan pemerintahan seperti itu. Nah, nanti muncullah muridnya Jamaluddin itu kalau tidak salah Muhammad Abduh itu ya, dan seterusnya ya pemikirannya itu berbeda dengan khilafah, kesatuan Islam dalam bingkai khilafah itu beda gitu, tidak sama dengan pan-Islamisme itu lebih kepada ya kayak OKI lah, kayak OKI seperti itu, organisasi OKI. Nah itu salah satu ataupun penyumbang dari kemerosotan Islam itu seperti itu. Dan tidak hanya di Arab saja nanti yang mau berpisah dari Khilafah Utsmani, tapi juga sebenarnya di Indonesia juga mirip-mirip itu. Gerakannya mirip-mirip gerakan Turki Muda, yaitu gerakan Budi Utomo itu mirip-mirip Turki Muda ya, mirip-mirip Turki Muda. Dan itu ya misinya ya kurang lebih sama lah, untuk berpisah ataupun melepaskan diri dari Khilafah Utsmani. Wallahu a'lam. Ya, silakan. Mas Herman. Sambil. Ayo Kang Herman lah. Ya, mengenai sejarah sih kurang mendalam kalau saya. Ya gak apa-apa, refleksinya aja. Kehidupan sekarang. Ya, kalau mengenai peruntuhan Islam dan menyebabkan Islam itu menjadi mundur ya, betul yang tadi disampaikan itu banyak sekali ya, yang udah diambang parah sekarang ya, masih dianggapnya baik-baik saja umat Islam dengan begitu kerusakan demi kerusakan yang kita lihat. Kok baik-baik hajinya di mana gitu, mau sampai kapan? Ada berbagai macam permasalahan yang mendera ya di berbagai negara muslim ya, jangan jauh-jauh di negeri kita aja gitu ya, dari sekelumit tangga kita ya, jangankan jauh lah ya, bisa di rumah komplek aja ya gitu ya, nggak tahu ini masalahnya ada apa gitu. Padahal masalah hal yang kalau sosial kayak anak-anak itu ya, anak-anak yang bertengkar gitu, itu kan memang ada kewajiban saya untuk meminta maaf ya kepada anaknya gitu ya. Anak saya beritikat baik, minta maaf pada anaknya dan tidak disambut padahal ke rumahnya gitu ya, karena kayak saya sebagai seorang muslim dan dia muslim gitu ya, bagaimana sikap saya sebagai seorang muslim ya harus ditonjolkan ya. Yang mana barangkali memang keterlaluan kah mainannya anak saya gitu ya, maka saya datang ke rumahnya minta maaf tapi tidak disambut. Padahal waktu jam-jam yang sudah lumayan beraktivitas lah ya, jam tujuan lebih lah.
saya dengan itikat baik, tapi tidak disambut dengan datang, malah ya itulah katanya udah 2 kali bolak-balik saya. Dan kan saya di grup itu, di grup GPA ya perumahan itu tidak pernah apa ya, kalau saya nge-share yang jorok, yang nge-share yang gak baik tidak pernah, tapi nge-share yang masalah dakwah aja, kapal media umat, terus TikToknya Ustaz Ismail, kok malah dikeluarin saya dari grup perumahan. Ada apa gitu, padahal masalah anak kan. Ini kan sikap seorang muslim kan harusnya tabayun dulu kan ya. Kan harusnya tabayun dulu ada apa. Kalau misalkan masalah persoalan anak ya, saya kan beretikat baik untuk meminta maaf. Kan tidak menyambung kepada masalah grup gitu. Ini dalam sekelumit di lingkungan kita aja ya seperti itu. Ini seorang muslim itu dalam hal yang sepele aja, yang tabayun dulu gitu sama muslim, ini gak dijalankan keterikatannya. Jadi saya nge-share pernah masalah tentang riba, masalah itu ada saya share itu tentang itu Dewi Condro, terus Sidik Ajawi, channel itunya tuh, WhatsAppnya tuh yang masalah pinjam yang sudah terlanjur gitu, saya share itu. Terus masalah kemarin yang pernah acara di Bandung, link Facebooknya saya share, link itu. Jadi kalaupun misalkan ada hal yang tidak tepat, harusnya kan tabayun dulu, nanya dulu apa sih maksudnya, ya kan? Ini sesama muslim loh gitu, ini di lingkungan kita aja gitu, kok ada apa seperti itu sikap seorang muslim. Nah, apakah begitu awak, begitu asingkah gitu Islam itu sampai apa ya, kayak dijauhkan ya? Iya kayak yang malah kayak begitu, gimana asing gitu, gimana gitu. Padahal yang saya share itu inilah ajaran Islam gitu. Bendera panji Rasulullah Arwaya Aliwa, saya share itu, jelasin panji maknanya apa, share itu saya. Apakah begitu asingkah kata saya itu? Apakah seperti itu gitu di dalam Islam itu? Itu di lingkungan sendiri aja gitu. Begitu, Masya Allah. Mau sampai kapan gitu perubahan itu ada gitu. Dan kayaknya memang disengaja ya, kita ini kapitalis ini memprovokasi agar ajaran Islam itu dibuat takut kepada pemeluknya gitu. Ajaran Islam itu agar di framing menakutkan, dibuat bayangan yang seakan monsterisasi gitu, yang akan merusak gitu, yang akan membumi hanguskan. Padahal tidak ada gitu, tidak ada sejarahnya Islam itu membunuh yang tidak bersalah, baik itu muslim baik itu non muslim, tidak ada. Seenaknya membunuh atau seenaknya merampas harta, tidak ada. Apakah begitu asingkah gitu? Nah ini kan, apakah tidak ada kiai-kiai, ulama-ulama itu menjelaskan ke sana gitu, bahwa Islam itu rahmatan lil alamin itu ya
begini gitu, diterapkan dengan begini. Jadi seakan-akan tuh apa ya, kayak menakutkan gitu. Padahal saya datang itu baik-baik, baca salam. Saya tuh pengen apa? Tahu tabayun apa maksudnya gitu. Kok saya dikeluarin gini tuh apa maksudnya? Coba jelasin. Itu saya nggak ada konfirmasi sama sekali ya itu. Grupnya itu muslim semua atau satu Ya. komplek? Ya memang tidak ada yang muslim semua di GPA, ya tidak semua muslim kan. Iya asli itu. Tidak semua muslim tapi mayoritas muslim, mayoritas. Dan itu kan harusnya tabayun dulu kan, konfirmasi dulu ke aku misalkan kayak gitu. Ini loh, Tegur dulu lah. tegur dulu apa gitu, di mana. Jangan share terlalu ini gitu. Gimana ketuanya itu ya, adminnya. Itu harusnya kan begitu. Setidaknya lah ada obrolan lah apa gitu. Saya datang ke rumahnya langsung, ini sesama muslim kata saya juga, baik-baik. Malah nggak ditanggapi. Justru Menghindari, itu. menghindar. Iya, nggak ada obrolan, datangnya Hamzah apa gitu, salaman, nggak ada. Kemana? Di dalam aja. Iya. Assalamualaikum nggak dijawab. Seorang muslim pengen. Terus di lain waktu ketemu papasan enggak? Nah, kalau papasan sih kadang dia ngelengos gitu. Yang ngeluarin tuh. Saya gimana ya mau negur sapanya. Itu nggak sesama muslim yang di sekitar kita aja. Ini apakah memang ada ini ya, suatu Ya, itu keberhasilan. agenda gitu, agenda Agendanya dari Barat tuh sudah sistem itu, ya, pengaruh sudah Barat. berhasil gitu. Nah itu berarti sudah sampai ke pelosok-pelosok pengaruhnya itu, pengaruh sistem itu. Udah pelosok-pelosok sampai ke keluarga kita gitu kan, keluarga kita ini. Udah sedemikian parah gitu. Nah otomatis berarti keluarga-keluarga kita dulu berarti yang harus kita jaga agar tidak terjangkiti gitu, seperti itu. Ya setidaknya lah kita masih bisa supaya anak itu tutup auratnya, kalau perempuan gitu, laki-laki gimana gitu, tutup auratnya, jaga sikap, jaga sholat. Ya kalau misalkan udah bermuamalah nanti jangan sampai terlibat riba, jangan sampai misalkan mau minjam-minjam dengan ribawi. Itu kan berarti dimulai dari keluarga kita, bro. Diri kita sendiri. Nah ini efeknya tuh ya walaupun kecil untuk keluarga, tidak sampai ke negara, kecil, tapi setidaknya lah kadang ada yang melihat tuh bagaimana sih kok orang yang sering menasihati tapi dalam keluarganya seperti itu gitu kan, ada ya seperti itu orang melihatnya. Ada yang suka menasihati tapi kok katanya menasihati kayak gini baik-baik, tapi kelakuan kayak gini aja berbeda. Ada kayaknya seperti itu kan. Iya banyak. Ya itu kadang berarti apa yang menjadi orang itu bisa berkata seperti itu, mungkin tadi dia mungkin pengen berbuat baik sesuai omongannya, tapi dikala seperti itu melihat oh ini kok kelakuannya beda gitu.
Nah, seperti itu sekarang terjadi di masyarakat. Nah, itulah saya tuh pengen caranya mulai dari mana nih saya di GPA ini. Udah saya berusaha untuk baik-baik, untuk mengenalkan di lingkungan saya gitu. Itu saya udah berusaha itu. Tapi kok terkesan kayak ada yang memonsterisasi gitu. Memonsterisasi kan pahamnya. Seakan-akan ini ajaran sesat. Ini ajaran yang tidak benar. Itu loh Pak sekarang. Pernah saya waktu itu ada yang posting dari Ustadz siapa itu? Ada berapa 70 golongan aliran sesat katanya. Ustadz siapa itu namanya? Pas saya sesudah posting itu, dia posting itu. Nah, apakah maksud itu untuk tertuju ke postingan saya? Nah itu. Nah, itu yang jadi persoalan saya. Apa gitu maksudnya? Selamat satu ya. Ya 73 golongan. Iya, berapa sih? Bukan itu, bukan masalah hadis, berapa? Siapa sih Ustaz siapa ya? Masih ada datanya. Belum dihapus ya grupnya aja. Intinya itu bahwa kayak mengarahkan agar bahwa awas hati-hati ada aliran sesat kayak gitu. Message-nya sih ya. Iya, pesannya itu secara tidak langsung gitu ya. Iya, itu. Nah, tidak ada itu. Saya pernah datangi RT yang baru, Paratum. Saya kasih medium, saya kasih kapan. Lupa baca, katanya buat bacaan. Saya kasih baik-baik datang ke rumah. Terus nolak? Enggak, justru saya nggak ada. Ya saya belum sempat ngobrol-ngobrol, belum jauh karena dia juga sibuk. Saya sibuk kan. Saya udahlah. Itu saya dalam lingkungan aja dulu ya. Nah, mungkin ruang lingkup kecil. Nah ini keadaan masyarakat di lingkungan kita gitu, yang masyarakat Islam. Kok seperti itu? Ini ada apa gitu? Saya tuh pengen tahu titik ininya tuh apa ya? Benang merahnya. Iya, titik peluang untuk kita bisa merubah itu dari mana gitu? Itu saya udah sampaikan ini. Saya nggak dengan omongan dulu lah, makanya saya tuh kasih media. Kayak saya share kapal. Nah, saya japri. Setelah saya dikeluarin, saya japri. Yang saya nomor tahu, oh ini nomor musim. Saya japri. Saya japri, memang nggak ada respon. Nggak ada respon yang. Nah, pas saya share tentang kereta cepat, media umat itu judulnya, kita mah bahasannya lah bahasa kita mah orang paham masalah kini serben yang bisa genetik. Padahal saya kasih channel saluran media umat gitu. Iya. Ini keadaan sosial umat Islam saya katakan di sini. Kita kan yang dibicarakan ini kan itu ya, keadaan kemunduran umat Islam itu udah sampai ke pelosok-pelosok ini lingkungan kita. Ini negara apalagi. Kalau negara kita udah kayak gini, ya tentu pasti ke bawahnya, ke bawah pasti kayak gitu. Betul. Kalau ikan itu busuk itu ya dari kepala memang benar. Berarti benar.
harus ada, aduh Masya Allah udah parah bener, parah banget bener ini. Masa seawam itu kah gitu, seasing itu kah ajaran Islam itu nih? Ya tidak semua orang tuh sama seperti Mas Hamzah ya. Jadi kadar akal mereka juga bertingkat-tingkat. Ada yang awam, ada yang setengah awam, ada yang bisa fokus, bisa mengerti gitu ya. Jadi ya wajar saja gitu. Ketika buat kita mah ini sesuatu yang biasa gitu, sesuatu yang ya ilmu, sesuatu yang harus di-share. Tapi buat mereka tidak bisa mencerna gitu. Ya karena fondasi mereka kan macam-macam gitu. Walaupun ngomongnya Islam ya. Mulainya dari mana ya Mas Hamzah, kalau bisa ya door to door main gitu ke teman-teman muslim di rumahannya sambil bawa anak jalan sore, lewat rumah ini ada di depan, ngobrol gitu. Akrab giling muslim sebelah sana nih Pak, lagi nyapu ya. Jadi jangan, itu pendekatan dulu ya, masih harus ada chemistry lah. Ya mengenal siapa saya, ya tahu-tahu Masyur ini siapa sih, dan kalau kita udah pendahuluan kan udah mengenal, oh akrab, baru jadi kalau di grup ditembakin macam-macam share-sharean yang ya buat kita mah itu penting ya, dan harus diketahui. Tapi semua orang belum tentu sama seperti kita. Kadar akalnya juga, pemahamannya juga ya, karena mereka berbeda-beda. Berarti kalau begitu dakwah itu kayak di Jumat itu juga harus dilihat dong. Kadar Jumat apa? Jumat kalau khotib kan orang yang hadir di Jumatan itu kan kadar akalnya berbeda-beda. Ya memang, cuman dia kan ada yang langsung reaktif mencerna, ada yang tidak. Kalau yang tidak ya bingung bertanya-tanya gitu ya. Makanya pada tidur ya. Nah itulah saya justru dengan ada reaksi dikeluarin itu berarti ini udah ada reaksi bahwa pemikiran itu ada terhenyak gitu, tersentuh, tersinggung gitu. Iya, justru itu dakwah itu harus menyinggung. Kalau dakwah nggak menyinggung ya udah dakwah tidur. Itu dakwah yang bisa menidurkan Pahala gitu. Iya, pahala dosa udah tidur pasti itu. Justru saya tuh justru dengan seperti itu. Nah makanya saya tanyakan di mana letak salah menyinggungnya itu. Makanya nggak mau nemuin saya tuh kenapa? Ngeles gitu ya kalau ketemu. Apa coba menyinggung? Sampai sejauh itu ya. Dakwah itu memang harus menyinggung. Kita menyinggung kapitalisme. Iya, kan? Kalau situnya cuman dia tadi personal approachment-nya itu. Nah, itu menyinggung personal enggak ada saya menyinggung personal. Ya pendekatan personalnya yang kurang sehingga tak kenal maka tak sayang gitu. Ya, baru-baru dengerin kenal gak sekilas baik ya. Jadi
tadi caranya kan kalau sore jalan-jalan sama Hapian di ngobrol-ngobrol, bapaknya lagi bersihin mobil ikutan lah. Ada lagi apa harus gitu. kenal gitu ya. Iya, menyengajakan diri untuk ya sekedar kita duluan lah, say hello, ngobrol, care gitu. Tusuk sebarisnya Mas Hamzah aja tuh dua, ya, depan samping depan, situ aja. Nah, Tapi reaksi teacher ya, saya tuh heran, nggak ada. tadi saya ketemu teacher di masjid saya itu. Menurut saya mah ini pembahasan terlalu spesifik ya. Cuma dari Bahasan. kemudian di pos dulu aja. Iya, iya. Dan itu mah lebih Nantilah gampang, cuma problem solvingnya nanti personal. Iya, jadi persoalan masyarakat Islam gitu. Seperti itu ada. Ya baik, nanti kita selesaikan di forum yang lain ya, karena menyangkut teknis dan cara untuk menyikapi keadaan itu gitu ya. Jadi intinya ya, apa yang disampaikan tadi adalah terkait dengan Barat itu tidak henti-hentinya ingin membandingkan umat Islam pada jalan mereka gitu ya, supaya tidak lagi kepada syariatnya, tidak pada tracknya seorang muslim gitu ya. Dan hari ini gitu ya terlihat keberhasilan itu mereka ya sudah bisa menjauhkan kaum muslimin dari Islam gitu ya, di kalangan lapisan kalangan muda ya, ada yang karena pergaulan bebas, apalagi dengan media sosial gitu, yang masif ya, dia tidak perlu mengetuk pintu, dia langsung masuk ke kamar anak-anak kita gitu, sehingga ya itulah keberhasilan mereka dengan propaganda ya, yang dikatakan bahwa mereka lebih maju dan sebagainya, dan kita kena sihir mereka gitu ya. Sihir artinya kena propaganda mereka ya. Tapi juga banyak juga anak-anak muda kita kembali kepada syariat ya, membentengi diri dengan itu. Nah, kita sudah membuktikan ya bahwasannya mereka dibalik kebaikannya itu adalah dalam rangka menjauhkan umat dari akidahnya. Baik, saya kira pertemuan pada malam ini para pemirsa di Kabupaten Indramayu sudah di sini kita tutup ya dengan hamdalah ya, dan kafarat majelis alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.